Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di channel saya. Kebetulan ini channel yang baru saya buat, yakni untuk berbagi info seputaran gangguan asam lambung, GERD anxiety, psikosomatis disorder. Sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat berupa kesehatan. Ya, kita masih diberi bernapas sampai detik ini. Kemudian juga kita selalu bersolawat kepada Rasulullah SAW agar kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk semua sahabat yang sedang menonton video saya ini, di sini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya uh, terhadap gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis disorder. Ya, berbagi sensasi yang kita rasakan berbulan-bulan, bertahun, ada yang sampai 10 tahun, 11 tahun, ada yang 20 tahun. Tapi ada juga yang mampu melewatinya dengan sebentar, dengan sekejap. Ya, ini ada yang 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan. Ya, berbeda-beda pada setiap orangnya, tergantung bagaimana mereka merespon uh, penyakit ini. Kalau dibilang penyakit, sepertinya bukan penyakit ya, tapi kita berperang melawan mental kita sebenarnya. Karena di situ mental kita dibuat down, kemudian uh, pikiran kita selalu berputar-putar di situ aja. Kemudian ada namanya istilah lingkaran setan. Nah, di situ kita terjebak. Nah, di saat kita terjebak, maka sulit untuk mendapatkan jalan keluar menuju kesembuhan. Apalagi ketika teman-teman merasakan sensasi, contohnya seperti napas berat, dada sakit, cenut-cenut, kepala pusing, kelingan, mata buram. Ini kelihatan kayak mimpi nggak mimpi gitu ya. Ya memang begitulah sensasinya. Kadang menelan itu juga sulit. Jadi buat teman-teman harus tetap semangat, harus tetap keluar rumah, jangan mengurung diri, jangan dimanjakan gangguan asam lambung ini, karena semakin Anda teman-teman itu merasakan, menghayati, berpikir ini kenapa ya, ini jangan-jangan saya penyakit berat, penyakit kronis, itu akan semakin jadi tubuh akan mengaktifkan alarm flight or flight atau mode waspada terus menerus, sehingga produksi asam lambung itu semakin meningkat. Jadi teman-teman ya meminum obat juga tidak ada gunanya. Karena kalaupun misalnya mengikuti metode-metode dari mentor-mentor, dari dokter segala macam, kalau teman masih panik, masih cemas, kekhawatiran yang luar biasa, menjaga pola makan apapun itu juga tidak akan berguna. Jadi teman-teman perlu sadar, terima dan ikhlas bahwasannya ini benar-benar karena gangguan asam lambung, GERD anxiety psikosomatis disorder. Jadi buat teman-teman, kali ini saya mungkin barangkali kita sama, awal mulanya kena gangguan asam lambung, anxiety psikosomatis disorder itu karena gaya hidup atau pola hidup yang tidak teratur, tidak disiplin, tidak sayang kepada diri sendiri. Jadi kita tuh modenya mode perang terus. Jadi pola tidurnya berantakan, pola makannya berantakan, makan asal-asalan, kemudian minum asal-asalan. Jadi itu juga penyebabnya. Terkadang juga ada yang kena asam lambung GERD anxiety psikosomatis ini juga disusul dengan gastritisnya, dengan mah akutnya, dengan luka lambungnya. Kalau secara luka lambung atau luka lambung gastritis itu masih bisa disembuhkan untuk lukanya, karena tidak ada luka yang tidak bisa sembuh dengan obat-obatan, mungkin dengan memantang makanan. Namun kalau untuk bagian anxiety psikosomatis disordernya, itu teman-teman harus memang berperang melawan pikiran sendiri, mental sendiri, tidak boleh down. Apalagi nanti ketika sensasi itu muncul, teman-teman langsung panik langsung menuju IGD atau UGD, rumah sakit setempat. Nah, ini yang akan menciptakan traumatis, itu akan nantinya setelah waktu itu berlalu itu menjadi depresi, menjadi berat. Maka terkadang itu terasa leher itu kaku, tegang, kepala pusing, kelingan, mata buram, napas berat. Kalau dicek ke dokter itu paru-parunya aman,
ya paru-parunya aman. Kemudian dicek USG segala macam, itu semuanya aman. Karena itu memang benar-benar gangguan. Karena di tubuh kita itu ada yang namanya saraf vagus. Nah, saraf vagus ini mengirim sinyal waspada terus. Jadi karena itu merupakan saraf besar kita. Jadi jika saraf besar itu mengirimkan ke otak bahwasan ini harus waspada, ya otak memerintahkan tubuh untuk waspada, sehingga otak kedua kita atau lambung itu memproduksi asam lambung terus menerus, sehingga menciptakan rasa gelisah teman-teman gitu. Tapi berbagi pengalaman saya awalnya itu, eh, saya setelah wisuda. Namun sebelum saya wisuda kan saya seorang mahasiswa, yang mana seorang mahasiswa itu kita anak kos. Jadi anak kos itu barangkali ada teman-teman yang sama. Kita jam makannya tidak teratur, jam tidurnya tidak teratur, banyak pikiran, diskusi sana sini, mikirin kerjaan, mikirin masa depan, mikirin orang tua, mikirin percintaan, pasangan, mikirin diri sendiri, aku harus nanti. Jadi hormon kortisol itu naik, ditambah begadang, ditambah teman-teman begadang itu akan membuat hormon kortisol itu naik, sehingga hormon bahagia itu menurun. Jadi disambung stres. Kemudian teman-teman, apalagi teman-teman pecinta kopi, ya kopi, kemudian merokok, ya merokok juga meningkatkan kortisol juga. Jadi ketika badan itu sudah butuh istirahat, namun teman-teman masih begadang, masih diskusi, masih memikirkan hal-hal yang belum pasti, kemudian mengopi, merokok, hormon kortisol naik. Jadi kalau tubuh lelah sudah lelah bertahan, maka teman-teman akan tumbang. Tumbang itu artinya drop. Sama seperti saya, bertahun-tahun begadang, bertahun-tahun makan itu telat, karena bangunnya siang kan makan, nanti malam makannya tengah malam atau subuh karena tidak tidur, ditambah merokok, ditambah ngopi, kopi hitam ya, macam-macam, semua kopi, teh dingin, teh es. Apalagi nanti subuh-subuh kalau kita anak mahasiswa itu makan nasi goreng, jadi tidak teratur. Jadi lambung itu bingung, ini jam makan tuanku ini, jam makan anak ini nih jam berapa. Jadi asam lambung itu produksinya tidak jelas. Nah, ditambah hormon stres, kortisolnya naik, ya tubuh lelah. Jadi saya waktu itu drop awal-awal, itu perasaan seperti badan saya itu dikendalikan, duduk salah, tidur salah, guling salah, berdiri salah. Itu seperti mau lari, rasanya mau lari, panik. Itu seperti ada yang mengganjal di ulu hati. Kemudian mau muntah nggak bisa, mata tiba-tiba seperti nyata nggak nyata. Kemudian kepala pusing, badan tiba-tiba lemas, keringat dingin. Akhirnya saya coba ditenangkan, menggunakan minum air hangat. Nah, minum air hangat agak tenang. Kemudian saya sendawa lalu muntah. Muntahnya itu bukan muntah yang sakit, tapi muntah sendawa itu lalu keluar makanan. Artinya apa? Asam lambung itu naik, hormon kortisol itu terlalu banyak, kemudian naik esofagus, naik keluar melalui sendawa itu tadi. Setelah itu saya merasa lega di ulu hati, namun kelengan dan mata buramnya terus berlanjut. Kemudian selang hari berhari saya sering scrolling. Teman saya mengatakan itu asam lambung. Jadi saya lihat, scroll internetan, googling, bahwasanya asam lambung tuh nanti bisa gini, lambung bisa bocor, luka lambung, ini bisa ke paru-paru, ini nanti bisa esofagitis, kanker esofagus, bisa naik asamnya, bisa semua. Intinya saya searching. Jadi kalau misalnya nanti denyut di dada kiri, di dada kanan, saya searching. Jadi nanti penyakit jantung, aritmia, gangguan irama jantung, kalau pas pusing itu kanker otak, meningitis, ini vertigo, seperti pusing. Itu saya lihat semua, kawan-kawan sekalian. Kemudian badan lemas, keringat dingin, apakah ini tanda-tanda penyakit jantung, apakah saya ini mau M dalam tanda kutip. Jadi begitu. Kemudian ada juga rasanya perut itu tidak nyaman, mengganjal, kembung,
sendawa. Sendawa itu 1 jam mungkin ada 30 sampai 40 kali waktu pertama saya kena itu. Saya merasakan bahwasanya ini kok aneh, ini penyakit apa. Kemudian 1 bulan berlalu saya masih merasakan hal-hal demikian. Makin makin berlalu makin terasa sensasinya, makin panik, makin sering searching. Ditambahkan kalau misalnya kita internetan, YouTube, TikTok, Facebook, itu kan membaca keyword kita, kata kuncinya. Jadi di treat itu artinya apa yang kita cari itu keluar mulu gitu. Jadi kalau misalnya penyakit semua. Jadi semakin apa ya, semakin ke trigger kita, ke trigger. Ditambah teman-teman dan lingkungan kita mengatakan kamu pucat. Wah, itu teman-teman, saya pribadi itu langsung gimana ya, langsung down, langsung berpikir, ini misalnya saya berani keluar rumah, tiba-tiba dibilang kurus, pucat, kuning, mata kamu gini. Saya pulang lagi ke rumah. Kemudian setelah 2 bulan itu panik saya semakin bertambah, panik. Jadi saya bilang ke orang tua, saya ini sesak. Karena waktu itu tidur, saya benar-benar takut. Tidur saja, pintu kamar itu harus terbuka. Agar kalau saya nanti ada kenapa-kenapa, saya bisa tertolong gitu. Saya cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi itu masih penanganan dari klinik setempat di daerah tempat tinggal saya domisili, klinik-klinik bidan gitu. Saya disuntik ini segala macam, minum obat penekan PPI asam lambung, minum sukralfat, herbal kunyit, ini segala macam herbal saya udah coba. Tapi masih sesak, jadi paniknya semakin terasa. Masuk di bulan 3 awal, saya udah sesak. Akhirnya saya ke rumah sakit, dan itu niatnya berobat dan ronsen USG, mau dicek. Jadi mau dicek, tapi sampai di rumah sakit di Poli Dalam, setelah itu dibilang kalau saya ini dispepsia fungsional. Karena perut saya itu tidak sakit, tidak nyeri. Karena ada beberapa pasien itu yang lambungnya luka, makanya sakit, harus di endoskopi. Namun saya itu dispepsia fungsional, yang mungkin penyebabnya karena gaya hidup, pola tidur, pola makan, pola pikir yang tidak terkontrol. Jadi setelah itu di rumah sakit itu kan, yang namanya rumah sakit banyak orang sakit ya, banyak orang yang kadang meninggal. Jadi mendengar itu orang menangis histeris ini segala macam, keluar masuk membawa orang sakit, pakai kursi roda, pakai ini segala macam, saya tuh jadi panik. Kemudian napas saya itu seperti, saya pikir saya sudah mau dadakan ya. Jadi saya dilarikan ke IGD waktu itu, padahal niatnya bukan ke IGD, tapi karena cemas saya ke IGD. Dirawat. Itu seumur hidup saya diinfus. Masuk infus saja saya takut. Kemudian masukin oksigen, saya tidak pernah membayangkan itu, karena saya melihat oksigen dan infus itu di sinetron. Tapi ini terjadi di hidup saya. Jadi itu menjadi momok, menjadi traumatis. Jadi ketika nanti di bulan-bulan selanjutnya itu menjadi depresi, saya teringat terus ketika sensasi itu muncul lagi. Ini karena ini saya bercerita pengalaman saya dulu ya. Buat teman-teman, di sini saya bukan dokter, saya bukan mau jualan atau marketer, saya bukan juga ini segala macam. Saya cuma berbagi, barangkali ada yang sama. Nanti jika teman-teman ingin tahu bagaimana saya melewati ini, bagaimana prosesnya agar tidak lama, agar ada perubahan, agar tenang, teman-teman bisa komen di kolom komentar, bisa like. Kalau semisalnya ini berguna, nantinya info dari saya berguna, teman-teman boleh share, boleh subscribe ke teman-temannya, agar saya bisa semangat membuat konten untuk memberikan teman-teman itu motivasi, karena kesembuhan itu dari Allah SWT. Kemudian setelah itu kita sambung ya. Setelah itu teman-teman, saya di IGD, diinfus 3 hari. Lalu saya berusaha ditenangkan bahwa saya ini tidak apa-apa. Teman-teman senior mengunjungi ke rumah sakit, bahwasanya mengatakan bahwa saya ini penyakit pikiran, lambung stres, ini segala macam. Tapi ngeyel gitu. Ngeyel tuh kenapa? Saya ini sesak, saya ini lemes, saya ini keringat dingin, jantung saya berdebar, mata saya buram, kepala saya cenut-cenut, kelingan, lutut saya lemah, sempoyongan. Jadi
kalau cuma pikiran nggak mungkin gitu. Jadi saya pun orang yang terkena gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder itu akan ngeyel, pasti ngeyel. Nah, jadi saya diberi obat lambung impus habis 8 botol ya selama 3 hari. Pulang, nah setelah pulang itu saya coba ngontrol, saya searching. Tapi searching bukan searching penyakit, tapi searching bagaimana mengontrol kecemasan. Nah, ngontrol kecemasan itu bisa melalui pola napas. Kemudian jika terasa panik, kita boleh minum air hangat, lalu duduk tenang. Dan alhamdulillah saya ada perubahan di saat itu ya, itu di bulan ketiga setelah saya keluar dari rumah sakit umum daerah. Saya bisa menenangkan, loh ini kayaknya sama seperti kemarin ya sesaknya, kok saya nggak sepanik kemarin. Artinya apa? Itu sudah mulai mengerti, sudah mulai tertanam bahwasanya tubuh juga sudah mulai mengerti bahwasanya ini tuh tidak bahaya, tidak apa-apa, tidak ada danger. Jadi nggak ke trigger dengan hal-hal yang demikian. Tapi tidak berhenti juga, saya tetap scrolling, tetap searching, tetap internetan. Jadi yang napas berat tuh masih ada, kelingan tuh masih ada, kemudian terus berlanjut, itu masih berusaha mencari obat. Ya ke orang pintar, ini tetangga juga menyarankan ini kayaknya diguna-guna, ada yang diguna-guna lah, bilangnya diguna-guna. Terus saya tuh katanya ini kolesterol saya tinggi, tapi saya tuh sebulan hampir 3 atau 4 kali cek kolesterol, cek hemoglobin HB, cek tensi, cek berat badan, itu makin turun teman-teman, ya Allah. Itu dari berat badan saya 72 atau 74 ya, sampai itu di bulan ketiga tinggal 62. Jadi 62 ya 62 itu saya merasa ini kok nggak sembuh-sembuh tiap hari. Dan itu saya mantang makanan banget, bahwasanya saya makan ini takut, padahal saya suka itu yang pedas, biasanya yang pedas. Saya perokok, saya ngopi, saya minum manis segala macam itu saya bantai biasanya. Tapi setelah kena itu, makanan saya itu nasi tim kalau saya bilang itu di daerah tempat kami. Kalau di daerah teman-teman saya nggak tahu ya, nasi itu yang kayak bubur tapi lembut lah, intinya nasi itu lembut, pakai telur rebus atau kentang rebus atau wortel rebus atau labu atau tempe tahu rebus, itu aja. Sama ikan itu dimasak bening gitu aja, nggak pakai ini bumbu segala macam. Takut, memang benar-benar takut dan menjaga banget ini karena fokusnya di lambung, ini saya sakit apa ini segala macam, kelingan nggak hilang-hilang. Jadi teman-teman, setelah 3 bulan itu jalan masuk ke 4 bulan, dan itu panik saya semakin bertambah juga. Tapi saya tidak memutuskan untuk ke rumah sakit. Lalu sebulan kemudian lagi bertambah, masuk ke 5 bulan. Masuk 5 bulan itu mau puasa Ramadan 2026. Saya ke rumah sakit lagi, rumah sakit yang di ibu kota tempat provinsi saya tinggal. Saya USG lagi dan dokternya tetap bilang bahwasanya organ dalam saya itu, organ vital saya itu semuanya aman. Di situ saya udah tenang, jadi saya tidak memutuskan untuk rumah sakit lagi. Kemudian saya tetap diberi Sukra Alfat beberapa botol, kemudian tetap diberi penekanan asam lambung. Ya sama obatnya, dan itu tidak menghilangkan. Dan itu ketika berkurang itu karena saya mencoba olahraga pagi, bangun pagi, mandi, olahraga pagi, sarapan, kemudian makan tepat waktu. Ya meskipun saya tetap mengkonsumsi obat, tapi setidaknya saya berani keluar rumah, berani naik motor bahkan, meskipun tidak terlalu jauh, karena kalau jauh saya pasti sama orang tua atau sama teman atau sama saudara saya, karena takut nanti terjawab di jalan. Jadi saya mengatur napas dengan pola 5-5-5 atau 4-7-8, itu tergantung teman-teman, karena itu refleks untuk menenangkan saraf vagus. Jadi asam lambung itu tidak diproduksi secara berlebihan, karena ketika mode waspada, flight or flight, otak memberikan waspada ketika sensasi itu muncul, maka asam lambung itu akan diproduksi berlebih. Jadi itu terasa begah, mengganjal, panas, tenggorokan sulit menelan, tegang. Saya tidak bisa menjelaskan karena benar yang namanya gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder itu
memang benar 1001 sensasi. Jadi teman-teman harus sadar, harus terima, harus ikhlas bahwasanya ini benar-benar gangguan asam lambung dan ini tidak bahaya sama sekali. Jadi jangan pernah berpikir bahwasanya ini akan membuat teman-teman itu meninggal, membuat teman-teman itu sama sekali tidak. Yang penting teman-teman harus menjaga pola pikir, menjaga pola tidur, tak boleh begadang. Kalaupun tidak bisa tidur, coba dengarkan ayat-ayat Al-Quran bagi teman-teman yang Islam. Kemudian apa ya, musik-musik penghantar tidur barangkali. Ya intinya teman-teman kalau sulit tidur jangan berpikir bahwasan ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Stop scrolling. Kalau bisa jauhkan. Jadi cukup HP itu digunakan, handphone itu digunakan untuk mendengarkan musik ketika mau tidur atau mendengarkan ayat-ayat ketika mau tidur. Kemudian bangun pagi, cobalah mandi, jangan takut. Kalaupun misalnya tidak berani sendiri, mungkin ajak orang tua, adik, abang, atau kakak, atau saudara, atau teman. Nah, coba mandi, coba bawa jalan. Nggak mesti jauh-jauh, cukup 5 menit atau 10 menit. Cukup, nanti pulang sarapan. Dan teman-teman nggak perlu takut ya. Yang penting teman-teman tidak makan yang pedas yang terlalu berlebihan. Tidak makan terlalu kenyang, sehingga membuat teman-teman sulit bernapas. Tidak makan yang terlalu asam. Tidak minuman yang bersoda atau berkafein tinggi. Intinya semuanya jangan berlebihan. Jadi kalau misalnya pada takaran saja itu aman-aman saja. Jadi kemudian menjaga pola makan. Jika teman-teman rasa lapar ya teman-teman makan, tapi ditakar makanan itu, jangan sampai berlebihan. Kemudian tidur tepat waktu dan pola pikir. Jangan scrolling, jangan googling, ini tidak apa-apa. Katakan pada diri sendiri, ini tidak apa-apa, ini tidak bahaya. Kemudian atur nafas, bagaimanapun apapun yang dirasa tetap teman-teman itu harus tenang. Karena kalau teman-teman tidak tenang, sensasi itu akan menguasai diri teman-teman dan itu akan membuat teman-teman akan lebih lama sembuh dari gangguan asam lambung ini. Ya mungkin bisa sembuh dengan sendirinya dengan teman-teman mengurung diri itu. Cuma saya pikir itu akan memakan waktu yang lama karena banyak momen, banyak cerita yang akan kita lewati. Karena hubungan keluarga dengan keluarga kita sudah tidak harmonis, karena untuk senyum saja itu susah. Karena hormon stres itu naik, hormon bahagia yang tidak ada. Jadi kalaupun senyum itu pasti senyum palsu. Jadi begitu teman-teman yang bahkan teman-teman saya yang sudah pernah kena itu badannya berotot, bertato, tapi hatinya Hello Kitty setelah kena gangguan asam lambung keras itu. Jadi teman-teman untuk videonya kali ini berbagi pengalaman, bercerita gimana saya awal kena kena gangguan ini, bagaimana saya perlahan ya butuh proses keluar dari obat-obatan dan segala macam, karena itu tidak menyembuhkan saya sama sekali. Herbal juga bahkan yang seharusnya yang katanya bisa itu tidak berlaku di saya, tapi ketika saya memberanikan diri keluar rumah, olahraga, makan teratur, tidur teratur, mengolah pernapasan, alhamdulillah itu akan berkurang teman-teman. Jadi kalau misalnya sekiranya video ini penting, teman-teman boleh share, subscribe, like, dan komen. Kira-kira apa yang perlu saya buat lagi, apa yang perlu saya terangkan, apa yang perlu saya sharing untuk teman-teman ketahui, agar teman-teman juga bisa kita sama-sama sembuh dan keluar dari lingkaran setan dan jebakan GERD, anxiety, psychosomatic disorder nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman memang benar-benar merasa bahwasanya video ini bermanfaat, teman-teman boleh share. Dan nantinya saya akan juga bertambah semangat, channel ini berkembang untuk memberikan motivasi yang lebih baik ke depannya. Jadi untuk video ini sekian. Saya doakan teman-teman beserta keluarga yang jauh di sana, dimanapun kalian berada, kapanpun kalian melihat video ini, saya doakan kalian sembuh dan keluar dari gangguan asam lambung psikosomatis disorder. Baiklah teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini. Saya dari channel Sahabat Lambung mengucapkan terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau gitu saya tutup. Bila bisa bilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.